Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Salam jumpa lagi dengan YouTube channel saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Kita ketahui bahwa filsafat adalah mother of science, artinya induk dari segala cabang ilmu pengetahuan. Istilah filsafat secara etimologis itu merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan phalein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi ketika orang berfilsafat berarti orang yang mencintai dengan kebijaksanaan. Dengan demikian filosofi secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan itu dia mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, ya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, saya hanya adalah seorang filosofos, yaitu orang yang mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat. Hari ini kita akan bicara tentang filsafat Pancasila. Ada dua pengertian filsafat itu, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup dalam arti praktis, ya. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap tingkah laku masyarakat. Kenapa dikatakan sebagai produk? Produk karena sudah dihasilkan melalui permenungan yang panjang, ya, oleh founding father, maka ditemukan lima sila itu tadi. Filsafat Pancasila mengandung pandangan bahwa nilai pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita, Bung Karno, ya, ketika pada saat itu dia pembuangan di Flores, Nusa Tenggara Timur, ya, dia melakukan permenungan, ya, refleksi kritis di bawah pohon sukunnya. Itu boleh dibaca dalam buku Ruslan Abdul Ghani. Selain itu, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian, yaitu tentang hakikat dari Pancasila, itu di buku Notonegoro. Baik, kita belajar filsafat dari tiga aspek, yaitu landasan ontologis Pancasila, ya, ontologis, ya, yaitu bagaimana menurut Aristoteles ada ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu tentang apa, ya, tentang apa yang ada, keberadaan atau ekstensi yang disamakan artinya dengan metafisika, artinya bagaimana kita mempelajari sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu dimana dia mempelajari tentang baik itu benda maupun manusia. Ya, masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang tampak atau realitas sebagai wujudnya. Ya, jadi di sini bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia itu benda atau alam, atau kosmologi kehidupan, atau mempelajari alam semesta, metafisika yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, pendekatan yang kedua adalah yaitu landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi merupakan filsafat pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan metode. Oleh karena itu dia mempelajari tentang ontologi, mempelajari tentang kosmologi, keberadaan alam semesta, apakah itu manusia ataupun benda, melalui filsafat pengetahuan, yaitu epistemologi. Ya, epistemologi di sini adalah epistemologi Pancasila, saudara-saudara, yaitu dimana dengan pendekatan, yaitu pendekatan dengan apa? Pendekatan dengan kualitatif,
kuantitatif, mix method, ataupun pengembangan-pengembangan. Dari hasil itu maka keluar yang ketiga adalah aksiologi. Ya, aksiologi ya. Aksiologi itu merupakan hasil ya, yaitu bagaimana dari kajian dari filsafat pengetahuan, yaitu epistemologi. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Artinya sila 1 melingkupi sila kedua, 3, 4, dan 5. Demikian pun sila kedua melingkupi sila 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi kita bersyukur bagaimana Indonesia memiliki ideologi ya, nilai-nilai Pancasila, yaitu diambil dari budaya bangsa kita. Bahkan kita bersyukur bahwa dari negara-negara yang baru merdeka seperti Afrika, mereka banyak belajar di Indonesia untuk mengambil Pancasila sebagai mereka punya pandangan hidup untuk mengatur di dalam ketatanegaraan mereka. Karena apa? Karena Indonesia yang begitu luas, berbagai macam suku, agama, budaya, agama yang berbeda dengan pulau yang bermacam ragam, tetapi bisa disatukan oleh Pancasila. Kira-kira apa hebatnya Pancasila? Yaitu kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersyukur, kita selalu menjaga kebersamaan dan merajut kebersamaan sehingga kita tetap di dalam bingkai NKRI. Baik, ini penyampaian dari saya ya. Nanti sampai jumpa pada channel YouTube yang berikutnya. Selamat siang.